oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Prinsip dasar keimanan dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, sekumpulan para ulama, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin dan Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili serta Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam al-babul awal, al-imanu billah, bab yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih kita di dalam al-faslu tsani, tauhidul uluhiyah, pasal yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan masih kita juga di dalam al-mabhatsuts tsalits, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu himayatu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpilih terhadap tauhid. Dan di dalam pembahasan yang ketiga ini kita sudah sampai kepada sub pembahasan yang keenam, yaitu bertawassul. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian tawassul, kemudian kita juga sudah membahas tentang makna wasilah di dalam Al-Quran, dan kita juga sudah membahas tentang pembagian tawassul dibagi menjadi dua, tawassul masyru' dan tawassul mamnu', tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada poin D, yaitu syubhat wa radduha fi babit tawassul. Syubhat dan bantahan-bantahannya atau sanggahan-sanggahannya dalam bab bertawassul. Penulis hafizahumullah ta'ala berkata, qad yuridul mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaah ba'da syubuhati wal i'tiradat fi babit tawassul liyutawassalu biha ila da'mi taqriratihimul khafi'ah waliyuhimu awam al-muslimin bisihhati ma dhahabu ilaih wala takhruju syubuhatu haulai an ahadi amrain. Al-awwal imma ahadith dha'ifah aw mawdu'ah yastadillu biha haula ala ma dhahabu ilaih wa hadha yufraghu min amriha bima'rifati adami sihhatiha wa thubutiha. Nah, beberapa syubhat dalam masalah tawasul dan bantahannya. Orang-orang yang akidahnya menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah barangkali akan mengeluarkan bermacam syubhat atau kesangsian dan kritikan dalam masalah tawasul dengan tujuan memperkuat pendapat-pendapat mereka yang keliru dan yang mereka anut. Di samping itu, mereka bertujuan mengelabui orang-orang awam umat Islam bahwa mazhab atau pendapat yang mereka anut adalah mazhab yang benar.
Syubhat yang mereka timbulkan itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, hadis-hadis lemah atau doif dan palsu yang mereka jadikan sandaran bagi pendapat yang telah mereka anut. Hal ini dengan mudah dapat ditolak dengan cara mengetahui ketidakabsahan hadis-hadis itu. Di antara hadis-hadis tersebut adalah Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk sebenarnya ke dalam poin, yaitu syubhat. Syubhat yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang tawassul. Yang tujuan mereka menyebarkan syubhat ini adalah yaitu agar mereka orang-orang awam dari kaum muslimin menyangka boleh bertawassul dengan tawassul yang syirik. Seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Atau bertawassul dengan tawassul yang bid'ah. Seperti berdoa dengan menggunakan pangkat dari pangkat-pangkat orang-orang soleh. Seperti seorang mengatakan, wahai Allah, dengan pangkat Rasulmu, maka sembuhkanlah penyakit. Wahai Allah, dengan pangkat walimu, maka sembuhkanlah, mudahkanlah rizkiku. Nah, mereka menyebutkan tentang syubhat. Sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu apa itu syubhat. Ya, apa pengertian syubhat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab syubuhatun itu adalah jamak. Syubuhatun itu adalah jamak. Dan semuanya dengan dhammah, syubuhat. Dan dia jamak dari kata syubhatun. Syubhatun. Dan syubhat, kata para ulama fikih, al-umur al-mushtabihah. Perkara yang samar-samar. Perkara yang samar-samar. Berkata Abu Tayyib, seorang ulama hadis di dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, bahwa summiyat mushtabihah lighumudhiha wa adami ittidahi haliha wa khafai hukmiha ala ta'yin. Yang artinya syubhat, kenapa dinamakan syubhat? Dinamakan mushtabihah, samar-samar, karena dia tidak jelas keadaannya, tersembunyi, hukumnya tidak jelas, tidak terang. Itulah yang dimaksud dengan syubhat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis sahih, "Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdhihi." Yang artinya, siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Agama dan kehormatannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan lebih bahaya lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang terperosok ke dalam perkara yang samar-samar, tidak jelas, tidak terang keadaannya, tidak terang apa dan siapanya, maka dia pasti terperosok dalam perkara yang haram. Itulah arti syubhat. Jadi saya ulangi, arti syubhat adalah al-umur al-mushtabihah. Perkara yang samar-samar, yang tidak jelas, tidak terang, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sebuah referensi atau sandaran untuk berpijak. Karena dia adalah perkara yang samar-samar, tidak jelas, tersembunyi, dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW menyatakan siapa yang menjauhi perkara syubhat, dia menyelamatkan agama dan kehormatannya.
Dan siapa yang terperosok dalam perkara syubhat, pasti terperosok ke dalam perkara yang haram. Nah, sekarang penulis tadi mengatakan beberapa syubhat dalam masalah tawassul. Artinya apa? Perkara-perkara ini yang samar-samar, tidak jelas, tidak terang. Dalam masalah tawassul yang mana membolehkan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Atau membolehkan berdoa dengan menggunakan pangkat, jah, kedudukan Nabi Muhammad SAW atau orang saleh, gitu ya. Ini yang kita bahas pada malam ini. Tapi penulis mengatakan orang-orang yang akidahnya menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya menyimpang. Saya ingin mendudukkan permasalahan kata-kata menyimpang. Penyimpangan seseorang dari akidah Ahlus Sunnah, kadang penyimpangannya pada dasar akidah. Itu bisa keluar dia dari agama Islam. Penyimpangannya pada dasar akidah. Seperti penyimpangannya dasar akidah tentang keimanan kepada Allah. Dia tidak percaya akan adanya Allah. Tidak percaya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Mudabbir, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini penyimpangan pada dasar akidah. Dan penyimpangan itu berpengaruh kepada keluar dia dari agama Islam. Bukan hanya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Ini. Kemudian yang kedua, penyimpangan pada sebagian dari akidah-akidah yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam, ada yang menyebabkan dia tetap Muslim, cuma dia menyimpang dari akidah. Seperti misalkan kaum Khawarij. Menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mengkafirkan dosa besar, pelaku dosa besar. Yang main judul menurut orang, judul lagi rame ya. Menurut orang Khawarij kafir, berhak dibunuh. Kenapa kafir keluar dari agama Islam? Darahnya halal, hartanya halal. Apakah orang Khawarij ini yang dengan penyimpangannya dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bil kulliyah secara menyeluruh? Tidak. Apakah dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keluar dari agama Islam? Tidak. Tidak kita katakan dia keluar dari agama Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diperangi oleh orang-orang yang memberontaknya, kaum Khawarij, mereka, Ali bin Abi Thalib mengatakan, innahum qaumun baghaw alaina, ikhwanuna baghaw alaina. Saudara kita se-Islam, tetapi mereka melampaui batas terhadap kita. Mengatakan pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Paham ini ya para ikhwan? Hati-hati kata-kata di sini disebutkan orang-orang yang akidahnya menyimpang. Ingat, tidak selalu menyimpang itu berarti keluar dari Islam. Hati-hati itu. Jangan sampai tergesa-gesa. Tidak semua penyimpangan mengeluarkan dari Islam. Tapi tergantung jenis penyimpangannya. Tergantung dari jenis penyimpangannya. Garis bawah itu baik-baik. Sehingga kita tidak mudah untuk mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan ini sanggahan. Bagi yang menuduh dakwah salaf, suka mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, mengeluarkan orang dari agama Islam. Enggak. Tidak semudah itu. Ya. Makanya harus dijelaskan ini. Bahwa penyimpangan, orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak satu kesatuan. Tidak satu kesatuan. Ada yang menyimpang dari dasar akidah, maka dia keluar dari Islam. Bukan hanya keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar dari agama Islam. Ya, ada yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagian dari perkara akidah yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Bisa dipahami ya perkara ini. Nah, sama di dalam perkara tawassul ini. Kalau ada orang yang membolehkan, di hadapan kita ada orang yang membolehkan, boleh kok bertawassul dengan pangkat Nabi.
Misalkan dia mengatakan, saya bertawassul dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya bertawassul dengan pangkat Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Maka jawabannya tidak. Tetapi dia melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak katakan dia keluar, kecuali kalau seandainya dia menghalalkan berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Maka ini keluar dari Ahlussunnah, bahkan keluar dari Islam setelah iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Setelah diajari, kemudian dihilangkan penghalang-penghalang untuk dihukumi atasnya kekufuran. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami yang saya maksud ya. Jadi intinya yang saya maksud adalah tidak setiap penyimpangan menyebabkan apa tadi? Keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi keluar dari Islam. Dilihat jenis penyimpangannya. Jangan sampai asal-asalan serampangan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan kita bisa katakan yang sujud ke kuburan. Sujud ke kuburan, saya sadar menyatakan ini. Kita tidak serta-merta mengatakan dia musyrik. Ya. Ditanya dulu, kamu sujudnya apa nih? Apakah sujudnya ibadah kepada orang yang dikubur? Ataukah sujudnya adalah dia menghormati orang yang dikubur? Dua-duanya menyimpang. Tapi yang satu dengan yang lainnya lebih besar daripada satu dengan yang lainnya. Yang sujud kepada penghuni kubur karena dia ingin beribadah kepada penghuni kubur tersebut, dia telah melaksanakan kekufuran akbar. Karena sujud adalah ibadah. Dan ibadah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, bulan, tetapi sujudlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sujudnya tersebut adalah sujud tahiyyah, penghormatan, maka kita katakan ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh dilakukan, terlarang di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Saya berpesan hati-hati, jangan asal serampangan. Ya. Lewat ke kuburan ada orang sujud, lihat. Musyrik berataan nih. Nah, jangan, enggak boleh. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kata kenapa saya ingin singgah di situ, karena akidah menyimpang. Ya, sebagian orang kadang-kadang serampangan dan bermudah-mudah. Ya, taib. Orang-orang yang akidahnya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah barangkali akan mengeluarkan bermacam syubhat, kesangsian. Kesangsian ini mungkin nggak cocok diterjemahkan kesangsian. Syubhat, hal yang samar-samar, tidak jelas, ya, tidak jelas, tersembunyi, dan kritikan dalam masalah tawassul dengan tujuan memperkuat pendapat-pendapat mereka yang keliru dan yang mereka anut. Apa pendapat mereka yang keliru? Yaitu membolehkan berdoa kepada orang yang sudah mati. Atau membolehkan menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Atau yang lebih rendah lagi, membolehkan berdoa dengan memakai jah, kedudukan, pangkat. Nah, ini yang mereka anut. Di samping itu mereka bertujuan mengelabui orang-orang awam umat Islam. Akhirnya orang-orang kaum muslimin yang umum yang tidak duduk benar-benar ngaji tauhid, akhirnya mereka manut saja kepada yang memberitahu memberitahu mereka. Apalagi kadang-kadang
dibarengi dengan gelar-gelar yang ada di gelar-gelar sosial di masyarakat. Ya, gelar-gelar sosial di masyarakat. Taib. Bahwa madhab, pendapat yang mereka anut adalah madhab yang benar. Nah, syubhat ini, salah satu fungsi buruknya adalah talbisul haq bil batil. Menjadikan yang batil menjadi hak, atau menjadikan yang hak menjadi batil. Gara-gara apa tadi? Syubhat. Hal yang samar-samar, tidak jelas, tidak rinci, tidak terang benderang. Nah, kemudian syubhatnya antara dua. Yang pertama beliau sebutkan di sini syubhat yang dari hadis yang lemah. Maka para ikhwah yang duduk di majelis ilmu, kalau seandainya ada jelas-jelas akidah kita berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, baik makhluk yang termulia Nabi Muhammad SAW dari manusia, atau malaikat yang termulia Jibril alaihissalam, atau jin, atau hewan, atau benda, maka tidak boleh berdoa kepada makhluk. Kalau ada, itu sudah akidah yang tidak bisa kita debatkan atasnya, bahwa berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada seseorang bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Ini sudah akidah kita mendasar. Tidak ada diskusi di dalamnya, kita tidak perlu debat di dalamnya. Nah, kalau nanti ada syubhat, oh boleh kok berdoa kepada orang yang sudah mati, dalilnya ini. Ah, itulah namanya apa? Syubhat. Syubhat ini dari yang pertama, jenisnya ada dua. Yang pertama, dan selalu seperti itu, ahadits dha'ifah wa maudhu'ah. Hadis-hadisnya lemah atau palsu. Ya, atau hadis-hadis sahih tapi tidak pada tempatnya. Nah, gitu. Selalu syubhat kalau berdalil ada dua. Hadisnya lemah atau palsu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Atau yang kedua, hadisnya sahih tapi apa tadi? Tidak pada tempatnya. Nah, ini yang akan disebutkan oleh penulis. Nah, awalan hadis tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Atau idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Wa huwa haditsun batilun lam yarwihi ahadun min ahli ilm wala huwa fi syai'in min kutubil hadis. Allahu akbar. Nah, hadis pertama bertawasul, yang artinya bertawasullah kamu kepada Allah dengan menyebut kehormatanku, karena kehormatanku. Jangan dipegang bawahnya. Bawahnya jangan dipegang. Hadis pertama yang artinya bertawasullah kamu kepada Allah dengan menyebut kehormatanku, karena kehormatanku di sisi Allah amat besar. Atau hadis apabila kamu meminta sesuatu kepada Allah, maka perintahlah dengan cara bertawasul dengan kehormatanku, karena kehormatanku di sisi Allah amat besar. Hadis ini adalah hadis batil atau palsu yang tidak diriwayatkan oleh siapapun dari ulama hadis, bahkan tidak ditemukan di dalam buku-buku hadis manapun. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis batil. Hadis yang tidak benar. Hadis batil. Bahasanya di sini dipakai hadis batil. Hadis yang tidak benar. Dan kalau kita berbicara dengan bahasa ahli hadis, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka mengatakan dengan istilah hadzal hadis la asla lahu. Hadis yang tidak ada asalnya. Artinya ente cari di kitab mana, di kitab-kitab hadis, nggak dapat riwayatnya. Lalu Ustaz, kenapa ada hadis ini? Nah, saya juga nggak tahu tuh. Ya. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau berkata, "Wa rawa ba'dul juhal
sebagian orang-orang bodoh meriwayatkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Jika kalian berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepadanya dengan jah. Jah itu maksudnya kedudukanku. Sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah agung. Kata Syekhul Islam Taimiyah, beliau ini ulama kapan sih? Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 780-an. Ya. Beliau mengatakan wa hadzal haditsu kadzibun. Hadis ini adalah dusta. Laisa fi syai' min kutubil muslimin allati ya'tamidu 'alaiha ahlul hadis. Tidak ada satu riwayat pun dari kitab-kitab kaum muslimin yang para ahli hadis bersandar kepada kitab-kitab tersebut. Wala dzakarahu ahadun min ahli ilmi bil hadis. Tidak ada seorang pun dari para ulama menyebutkannya, dari para ulama ahli hadis menyebutkannya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk juga di dalamnya dengan lafaz yang begini. Syekhul Islam mempunyai kitab judulnya At-Tawassul wal Wasilah. Beliau berkata, termasuk di dalam hadis ini juga, idza kanat lakum hajah fas'alullaha bijahi. Kalau kalian punya hajat, maka mintalah kepada Allah dengan pangkatku. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah, haditsun batilun, hadis batil. Lam yarwihi ahadun min ahli ilm. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang meriwayatkannya. Wala huwa fi syai'in min kutubil hadis. Tidak ada sesuatu riwayat pun yang berkaitan dengannya dari kitab-kitab hadis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau juga berkata di dalam kitab Al-Istighatsah. Kata beliau, wa huwa kadzibun mawdu'un. Hadis ini hadis yang dusta, palsu. Minal ahadits al-mushinat allati laysa laha zimam wala khitab. Termasuk hadis-hadis yang buruk, yang tidak ada sanad, tali sama sekali. Qala al-Imam Ahmadu lin-nasi ahadits yatahaddatsuna biha ala abwabi durihim. Ma sami'na bi syai' minha. Imam Ahmad mengatakan, di tengah-tengah manusia orang sering mengucapkan hadis-hadis, ya, di rumah-rumah mereka. Kami tidak pernah, kami maksudnya para ulama hadis, tidak pernah mendengar dari hadis-hadis itu sama sekali. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Albani rahimahullah. Seorang ulama hadis yang wafat 20-an tahun yang lalu. Sekarang kita 1445. Beliau wafat 1420-an. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Tawassul dan juga Silsilat Al-Ahadits Ad-Dha'ifah, la asla lahu. Tidak ada asalnya sama sekali. Tidak ada asalnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh ulama lain, batil, la aslalahu wala sanad, wala mawdu' wala dhaif. Tidak ada sanadnya. Bagaimana bisa menghukuminya? Dia palsu atau lemah? Enggak tahu, enggak ada. Enggak ada riwayatnya. Maka tidak boleh seorang pendakwah menyebarkan hadis ini. Kalau dia sengaja menyebarkan hadis ini, mengajak kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah dengan tawassul dengan pangkat Nabi Muhammad SAW, berarti dikhawatirkan dia masuk ke dalam hadis Rasul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang meriwayatkan, mendustakan atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di dalam neraka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. وحديث ثانيا حديث إذا أعيتكم الأمور
fa'alaikum bi ahlil qubur aw fastaghithu bi ahlil qubur wa huwa hadithun makdzubun muftara 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqil ulama. Nah. Hadis yang kedua yang artinya, apabila kamu mengalami kesulitan dalam urusan maka kembalilah kepada ahli kubur, atau yang artinya maka minta bantuan beristighosahlah kepada ahli kubur, orang-orang yang sudah mati. Hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang dipalsukan dan didustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga hadis yang lemah dan palsu. Ya, tidak boleh diyakini, apalagi sampai disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dalilnya berbunyi tadi, jika kalian mengalami kesulitan dalam urusan, maka kembalilah kepada ahli kubur. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini menunjukkan perkataan yang saya pernah sampaikan di sini bahwa sebagian orang yang berziarah kubur, ya, mereka sebagian saya katakan ya, berdoa meminta hajat kepada orang yang sudah di dalam kubur. Nah, ini tidak bisa dibohongkan. Bahkan saya pernah bacakan kasidahnya di sini. Salamullah ya sadah. Keselamatan atas kalian wahai para ulama. Minar rahmani yaghsyakum. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Ini bagus. Ibadallah ji'nakum. Hamba-hamba Allah yang sudah meninggal. Kami datang kepada kalian. Qasadnakum. Kami bermaksud kepada kalian. Talabnakum. Kami meminta kepada kalian. Tu'inuna. Berilah pertolongan kepada kami. Tughizuna, berilah pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada kami. Bihimmatikum wa jadwakum, dengan kemuliaan dan kebaikan kalian. Nah, ini enggak boleh. Ini kesyirikan akbar. Berdoa kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka ini juga termasuk hadis yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu' Fatawa, hadzal hadis kadzibun muftara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il 'arifina bil hadis. Hadis ini adalah dusta, palsu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan orang-orang yang ahli ilmu dalam hadis. Wa hadza mimma yu'lamu bil ittirar min dinil Islam annahu ghairu masyru'. Ini perhatikan baik-baik. Dan ini termasuk hal yang patut diyakini secara mendasar. Ada istilah dalam bahasa para ulama, ma'lumun minad dini bid-darurah. Kalau terjemahan bebasnya, sesuatu yang diyakini dalam perkara agama secara pasti. Ya. Itu istilahnya apa tadi? Ma'lumun minad dini bid-darurah. Sesuatu yang diyakini dalam agama secara pasti. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ini termasuk sesuatu yang diyakini secara agama secara pasti bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Apabila ada perkara yang menyulitkan hidup, maka hendaknya kalian berdoa, minta kepada ahli kubur. Ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepadanya. Bahkan kita di dalam agama Islam meyakini secara darurat, secara mendasar bahwa hal tersebut adalah penyimpangan. Sudah kan? Belum ya? Taib. Jadi itu hadisnya tadi adalah hadis yang dusta, palsu, tidak boleh dipercaya. Ya, hadis palsu, dusta tidak boleh dipercaya. Karena kita sendiri diwajibkan kalau ada kesulitan, kita diwajibkan untuk berdoa kepada siapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard, ailahun ma'allah." Adakah yang mengabulkan doa orang yang dalam benar-benar kesulitan? Ailahun ma'allah. Adakah yang mengangkat kesulitan? Adakah Tuhan bersama Allah?
Ini sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang sudah diyakini oleh seorang muslim secara mendasar. Kita tidak perlu debat di dalamnya. Kalau kesulitan, mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada penghuni kubur. Dan kita berbicara seperti ini, ingat baik-baik, tidak menghinakan Rasulullah. Kita meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai jah azim, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini orang-orang yang saleh yang sudah meninggal duluan, mereka adalah orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Tetapi berdoa kepada mereka tidak. Wallahu alam. Silakan azan dulu. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kedudukan hadis yang terang benderang, nanti ada yang menyanggah lagi. Perhatikan ya. Tapi kan ada riwayat Imam Baihaqi bahwa anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi qaswatal qalb. Ada seorang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati. Nah, ini hati-hati para ikhwah, keras hati ini berat ya. Kadang-kadang lebih dahsyat daripada miskin. Kerasnya hati lebih buruk daripada penyakit zahir. Susah menerima nasihat, susah menangis karena Allah, tidak merasa berat saat melakukan dosa, semakin hari semakin tidak menentu kehidupannya,
tidak ada tujuan, tidak ada target yang ingin dia capai, tidak ada motivasi untuk dapat ridha Allah, untuk masuk surga. Ini keras hati, hati-hati. Ya. Dan biasanya disebabkan karena maksiat. Keras hati. Maka orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW dalam riwayat Baihaqi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ittali' fil qubur wa'tabir fil nusyur." Yang artinya, pergi kamu ke kubur dan perhatikanlah bagaimana orang-orang dibangkitkan nanti dari kuburnya. Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini adalah matnu hadzal hadis mungkar. Matan hadis ini mungkar. Dan rawinya Makki bin Numair majhul. Rawinya Makki bin Numair adalah seorang yang majhul yang tidak diketahui kedudukannya. Apakah terpercaya, ataukah ahli dusta, ahli maksiat, ataukah bukan. Nah ini antum jangan heran. Kadang-kadang ada syubhat yang sudah dia benar-benar palsu hadisnya. Nanti ada syubhat lain yang mendukungnya. Jangan sampai heran. Jangan sampai jadi orang bingungan. Ya, pegang saja dalil kokoh, yaitu seorang muslim kalaupun punya hajat maka berdoanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun hadisnya sahih yang tadi saya bacakan, para ulama mengatakan maknanya adalah siapa yang sedang keras kalbunya pergi ke kubur. Bahwa dia nanti akan seperti itu. Di kubur dia tidak bawa apa-apa, cuma bawa amalnya. Dan saya sering berpesan masalah ini dalam beberapa hari terakhir ini. Perhatikan baik-baik. Yang sedang punya permasalahan di dunia, apapun urusannya, ekonomi, penyakit, kemiskinan, ini sekarang yang lagi rame di media sosial tentang sekolah mahal dan seterusnya. Itu kan gara-gara orang curhat-curhat aja. Ya, dia tidak curhat kepada Allah, curhatnya ke media sosial. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang dia sedang sedih, sedang gelisah, sedang resah, maka perhatikanlah ashabul kubur. Dan saya sering mengatakan, hidup di dalam kubur lebih lama daripada hidup di atas muka bumi. Persiapkan persiapan yang banyak. Ini nasihat untuk pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan. Jangankan Bapak Ibu kita yang sudah meninggal. Nenek, kakek kita, buyut kita yang sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW 1434 tahun yang lalu meninggal. Bayangkan di alam barzakh mereka hidup. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, dan juga orang-orang kafir musyrik yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya, kesyirikannya. Maka persiapkan baik-baik, ingat baik-baik, kehidupan di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di atas muka bumi. Bawa bekal banyak-banyak. Kalau seandainya kita di dunia punya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan, kilauan, perak kiloan, kilauan. Pertanyaannya, punya rumahkah kita di alam kubur? Punya harta simpanankah kita kelak di alam kubur? Rasulullah SAW mengatakan, la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Berapa banyak kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sedikit menyimpang tentang nasihat. Karena kadang kita belajar akidah, kalau tidak disenggol kolbunya,
maka akidah yang kita pelajari terasa hampa. Terasa hanya sebatas pelajaran akidah saja. Maka yang kalau hadis tersebut yang benar, maksudnya adalah kalau sedang sedih, kalau sedang resah, gelisah, gundah, gulana, pergi ke kubur, ziarah kubur. Pahami baik-baik. Itu yang di alkah-alkah kita. Sudah lama mereka meninggal. Apa bekal mereka? Kalau kita jadi seperti mereka, apa bekal kita? Maka dengan saat itu, kita akhirnya mempersiapkan. Makanya benar hadis Rasul SAW. Man akthara akthiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah sesuatu yang memutuskan kelezatan. Fa innahu lam yadhkur ahadun wa huwa fi dhiq illa wassa'ah. Tidak ada orang yang mengingat kematian, kehidupan di alam kubur, dan dia dalam keadaan sedang sempit, resah, gelisah, gundah, gulana, maka kecuali ingatannya tersebut akan melapangkannya, menyamakannya, menenangkan kalbunya, membahagiakannya, melegakan nafasnya dan dadanya. Walam yadhkurhu fi sa'ah illa dhayyaqah. Dan tidaklah orang mengingat kehidupan di alam kubur kecuali dan dia dalam keadaan sedang senang, makan enak, tidur nyaman, uang ada, sehat badan, bini 4. Ya. Hendak kemana aja bisa, dan seterusnya. Maka pada saat itu ingat mati, dia akan terasa akan sempit. Oh, apa persiapanku ini? Nah, itu kalau seandainya hadisnya benar. Kemudian para ikhwah, anggap hadis tadi benar, maka kita jawab juga bahwa lalu bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang marfu'? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah." Tidak boleh minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hadis ini? Dengan tadi, jika engkau dalam keadaan sulit beberapa perkara, pergilah kepada penghuni kubur. Kalau seandainya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang syubhat itu begitu, Pak. Oke, Ustaz, kita diperintahkan untuk minta tolong kepada Allah. Kan tidak ada larangan minta tolong kepada orang mati. Nah, ngalih ini sudah berhubung itu. Ya. Ngalih yang mahwal nih ngalih. Ngalih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belum lagi kita punya dalil qat'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cuma nanti ada lagi. Pokoknya ada lagi huwalannya. Apa? Mereka mengatakan, oke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, secara lahiriah tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Tetapi secara hakikat, nah ini kalian sudah hakikat. Ya. Bahasa ilmiahnya majaz aqli. Ya, kiasan logika. Secara hakikat boleh aja. Yang penting hati kita masih bergantung kepada Allah. Karena hakikatnya yang dikubur dengan yang di atas langit sama aja. Sidin jua. Nah, ini susah kali kalau sudah berbicara hakikat ini susah. Haji kadang nggak wajib. Kalau secara hakikat. Cukup pian berputar di sini. Haji sudah. Hakikatnya sama. Itu namanya majaz aqli. Ya.
Dan tidak bisa didiskusikan kalau secara hakikat. Sudah, terserah pian emang sudah secara hakikat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kalau sudah pertanyaan berarti ulun disuruh ampih. Baik, yang ketiga, hadis "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar la nafa'ah." Wa huwa haditsun batil munaqidun li dinil Islam wada'ahu ba'dul musyrikin. La haula wala quwwata illa billah. Tafadhal. Hadis yang ketiga yang artinya, jika seandainya salah seorang kamu berbaik sangka kepada sebuah batu, niscaya ia akan bermanfaat baginya. Hadis ini adalah batil yang bertentangan dengan agama Islam. Ia dipalsukan oleh sebagian orang musyrikin. Taib, hadis ini batil para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dia bukan hadis, bahkan tidak benar disifati sebagai sebuah hadis. Ya, tidak benar disifati sebagai sebuah hadis. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan la asla lahu. Kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, min kalami ubbadil asnam alladzina yuhsinuna dhannahum bil ahjar. Ini adalah perkataan para penyembah berhala yang mereka menganggap batu itu bisa mendatangkan manfaat. Batu bisa mendatangkan manfaat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan As-Sakhawi mengatakan hadisnya palsu. Imam As-Sakhawi seorang ahli hadis. Ya. Nah. Rabi'an hadis lamma iqtarafa Adamu al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafarta li. Faqala ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya Rabbi lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Faqala ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka wa huwa hadithun batilun la asla lahu wa mithlu hadithun laula ma khalaqtu ma khuliqatil aflaq laula kama khuliqatil aflaq. Nah. Hadis yang keempat yang artinya ketika Adam alaihissalam melakukan dosa memakan buah khuldi, ia berkata, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan jalan menyebut hak atau kehormatan Muhammad, kiranya engkau mengampuniku. Allah berfirman, hai Adam, bagaimana kamu mengenal Muhammad padahal ia belum aku ciptakan? Ia berkata, ya Rabbi, tatkala engkau menciptakanku dengan tanganmu dan engkau tiupkan kepadaku ruhmu, aku mengangkat kepalaku. Ketika itu saya melihat di tiang-tiang arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya tahu engkau pasti tidak mendampingkan dengan namamu kecuali nama hamba yang engkau cintai. Allah berfirman, aku telah mengampunimu, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Hadis ini adalah hadis batil yang tidak diketahui asal muasalnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutkan, tafadhol. Dan hadis yang senada dengannya, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, saya tidak akan menciptakan planet-planet. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, Imam Hakim, beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini adalah sanadnya sahih. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Hakim. Ya. Jadi ceritanya Nabi Adam ketika mengaku salah, beliau diampuni oleh Allah. Sebab diampuninya adalah karena beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
Nabi Adam alaihissalam melihat nama tersebut bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di tiang-tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia di akhir hadis, laulaka lama khuliqatil aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad SAW, maka semua alam semesta ini tidak akan diciptakan. Kata Imam Hakim, hadis ini sahih. Tetapi para ulama hadis mengoreksi, lihat ya, mengoreksi pensahihan Imam Hakim terhadap hadis ini. Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ahli hadis, ahli sejarah, ahli fikih. Beliau mengatakan bal maudhu', tidak, yang benar adalah palsu. Wa Abdurrahman wahin, di dalam rawinya ada seorang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini adalah seorang rawi yang wahin, yang suka salah dalam meriwayatkan hadis. Wahin, wahin bukan wahin Banjar. Suka salah dalam meriwayatkan hadis, ya. Wa Abdullah bin Muslim Al-Fihri la adri man huwa. Dan di dalam riwayat hadis ada Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Saya tidak tahu siapa beliau, padahal beliau ahli hadis. Ya, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal, beliau mengatakan Mizanul I'tidal adalah kitab yang menyebutkan tentang rawi-rawi hadis. Beliau mengatakan khabarun batil. Hadis ini hadis yang batil. Dan ini juga disetujui oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah, dalam kitab Lisanul Mizan. Lisanul Mizan termasuk kitab hadis yang membicarakan tentang rawi-rawi hadis. Ya, tentang rawi-rawi hadis. Kemudian juga hadis ini dipalsukan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, menyebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah sendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini tidak benar secara pembuatan atau menurut ulama hadis. Ya, menurut ulama hadis. Nah, kalau tidak dibahas seperti ini, orang-orang kaum muslimin akhirnya sekonyong-konyong menerima. Oh, ada hadisnya kok yang mensahihkan Imam Hakim. Ya, maka kita harus nyatakan bahwa jujurlah dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita senantiasa amanah dalam menyampaikan ilmu kepada para kaum muslimin. Taib. Kemudian penulis mengatakan famithlu hadhil ahadits al-makdzubah wa riwayat al-mukhtaliqah al-mulaffaqah la yajuz li muslim an yaltafita ilaiha fadlan an yahtajja biha wa ya'tamidaha fi dinihi. Nah, yang artinya hadis-hadis palsu atau dusta yang diriwayat-riwayat yang dikarang serta dibuat-buat seperti ini sama sekali tidak boleh menarik perhatian atau mengecoh seorang muslim, apalagi menjadikannya sebagai hujah atau alasan dan landasan dalam beragama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi tentang syubhat jenis pertama. Apa syubhat jenis pertama? Hadis-hadis yang lemah dijadikan sebagai sandaran dalam sebuah kebatilan. Nanti ada syubhat jenis kedua, hadis-hadisnya sahih tetapi tidak pada tempatnya. Nanti kita bahas pada pekan depan insyaallah taala. Pertanyaan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan istilah kaum penyembah kubur? Padahal kalau dilihat mereka tidak menyembah kubur tetapi meminta melewati perantara si mayit. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau setuju tidak setuju beribadah kepada orang yang sedang dikubur, maka bisa dikatakan dia adalah beribadah kepada orang yang sedang dikubur. Beribadah kepada orang yang sedang dikubur, ya. Nah, wallahu alam. Kalau seandainya ada yang beribadah, berdoa kepada orang yang sedang dikubur, maka apalagi namanya? Dia beribadah kepada orang yang sedang dikubur. Ya, beribadah kepada orang yang sedang dikubur. Adapun kata-kata meminta melewati perantara si mayit, maka ini tidak diperbolehkan dan ini adalah kesyirikan akbar. Ya,
kesyirikan akbar dilakukan orang-orang musyrik seperti ini, menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, syirik akbar. Makanya sebagian menyebutkan sebagai beribadah kepada orang yang dikubur. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.